Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semua, perkenalkan nama saya Dwi Widya Melani Safar dengan NIM 25040450236. Saya merupakan mahasiswa baru dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, program studi Bimbingan dan Konseling dari kelas B. Adapun materi yang saya akan bawakan mengenai judul individu dan aspek perkembangannya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian individu. Individu adalah seorang manusia yang unik dan memiliki karakteristik, sifat, dan kebutuhan yang berbeda-beda. Perkembangan individu merupakan proses perubahan dan pertumbuhan yang terjadi sepanjang hidup, meliputi berbagai aspek yang saling terkait. Aspek-aspek perkembangan individu antara lain fisik, kognitif, emosional, sosial, dan moral. Perkembangan fisik meliputi pertumbuhan dan perkembangan tubuh, sedangkan perkembangan kognitif meliputi kemampuan berpikir dan memecahkan masalah. Perkembangan emosional berkaitan dengan kemampuan mengenali dan mengelola emosi, sementara perkembangan sosial meliputi kemampuan berinteraksi dengan orang lain dan membangun hubungan. Perkembangan moral berkaitan dengan kemampuan memahami dan mengamalkan nilai-nilai moral dan etika. Dengan memahami aspek-aspek perkembangan individu, kita dapat mendukung pertumbuhan perkembangan individu secara holistik dan optimal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan individu. Perbedaan individu merujuk pada keunikan dan variasi yang ada di antara individu-individu dalam berbagai aspek seperti fisik, psikologis, dan sosial. Setiap individu memiliki karakteristik, sifat, dan kebutuhannya yang berbeda-beda, sehingga tidak ada dua individu yang benar-benar identik. Perbedaan individu dapat dilihat dari aspek fisik seperti penampilan, kemampuan motorik, dan kesehatan, serta aspek psikologis seperti kepribadian, minat, bakat, dan gaya belajar. Perbedaan individu juga dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti budaya, keluarga, dan pengalaman hidup. Mengakui dan menghargai perbedaan individu sangat penting dalam membangun hubungan yang harmonis dan mendukung perkembangan individu secara optimal. Dengan memahami dan menerima perbedaan, kita dapat menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung keunikan setiap individu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai aspek-aspek perkembangan yang dialami individu. Aspek-aspek perkembangan yang dialami oleh individu meliputi yang pertama perkembangan fisik, pertumbuhan dan perkembangan tubuh seperti tinggi badan, erat badan, dan kemampuan motorik. Yang kedua yaitu perkembangan kognitif, kemampuan berpikir, memahami, dan memecahkan masalah. Yang ketiga, perkembangan emosional, kemampuan mengenali, mengelola, dan mengekspresikan emosi. Yang keempat yaitu perkembangan sosial, kemampuan berinteraksi dengan orang lain, membangun hubungan, dan memahami norma sosial. Yang kelima yaitu perkembangan moral, kemampuan memahami dan mengamalkan nilai-nilai moral dan etika. Aspek-aspek perkembangan ini saling terkait dan memengaruhi satu sama lain sehingga penting untuk memahami dan mendukung perkembangan individu secara holistik. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif merupakan aspek perkembangan yang perlu untuk diberikan stimulasi sejak anak usia dini menurut Bilet 2017. Kognitif manusia lebih dari kepandaian individu dan dibentuk melalui kontribusi dari dunia sosial. Sejalan dengan pendapat Bilet Wong 2017, berpendapat bahwa dalam perkembangan kognitif, anak usia dini dapat dikembangkan melalui interaksi dapat dilakukan dengan cara bermain atau dengan benda-benda yang ada di sekitar. Perkembangan kognitif anak dapat berkembang dengan permainan edukatif, baik itu permainan edukatif yang modern maupun tradisional, sehingga orang tua dan guru dalam memilih permainan untuk anak harusnya memilih sesuai dengan kegunaan dan untuk perkembangan anak. Selanjutnya yaitu perkembangan sosial. Peserta didik merupakan individu yang hidup dalam lingkungan sosial sebagai makhluk sosial. Mereka tentu memerlukan kehadiran orang lain untuk mendukung proses tumbuh kembang menuju pribadi yang utuh. Oleh karena itu, perkembangan sosial menjadi salah satu aspek krusial dalam membentuk karakter peserta didik. Aspek ini mencakup beberapa kemampuan siswa untuk berinteraksi, bekerja sama, dan menyelesaikan konflik.
dan beradaptasi dengan lingkungan sosial mereka. Bimbingan dan konseling memegang peran penting untuk mendukung peserta didik dalam mengasah kemampuan sosial mereka agar mereka bisa berkomunikasi aktar sesama manusia. Perkembangan bahasa. Bahasa merupakan sarana komunikasi yang digunakan individu untuk berinteraksi dengan orang lain. Perkembangan kemampuan berbahasa berkaitan erat dengan perkembangan kognitif, yang menunjukkan bahwa tingkat kecerdasan memiliki peran penting dalam mempengaruhi keterampilan dalam berbahasa. Teori Nevitis meyakini bahwa kemampuan bahasa merupakan kemampuan bawaan sejak lahir. Ini juga didukung oleh Lannenberg yang mengemukakan bahwa kemampuan bahasa adalah kemampuan yang dimiliki seseorang berdasarkan pengetahuan awal yang diperoleh secara biologis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan moral. Menurut Hulukati, dari perilaku anak seperti itu dapat membuat anak melakukan perbuatan di luar kontrol kendali dirinya. Hal ini yang sering membuat orang tua atau yang lainnya beranggapan bahwa anak tersebut berperilaku atau bermoral tidak baik. Menurut Nisa, keluarga mempunyai peran dalam hal kasih sayang, aturan, contoh perilaku, dukungan, moral, dan berbagai sumbangan lain bagi perkembangan peserta didik. Orang tua harus mampu memberikan berbagai sumbangan penting bagi anak untuk memenuhi kebutuhan perkembangan peserta didik. Sumbangan yang diberikan pada peserta didik terlihat dari bagaimana bentuk pola asuh orang tua yang diterapkan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan pembahasan mengenai individu dan aspek perkembangannya, dapat disimpulkan bahwa individu merupakan satuan terkecil dalam masyarakat yang memiliki keunikan serta potensi yang berkembang secara bertahap sepanjang hayat. Perkembangan individu mencakup berbagai aspek antara lain aspek fisik, kognitif, emosional, sosial, dan moral yang saling berkaitan dan memengaruhi satu sama lain. Setiap tahap perkembangan membawa tugas-tugas perkembangannya yang harus dicapai untuk mendukung kematangan individu secara menyeluruh. Oleh karena itu, pemahaman terhadap karakteristik dan kebutuhan perkembangan individu sangat penting, khususnya bagi para pendidik, orang tua, dan masyarakat, agar dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang individu secara optimal. Selanjutnya, materi kedua yaitu kecerdasan emosi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kecerdasan emosi. Kecerdasan emosional merupakan kemampuan penting yang dimiliki individu dalam menghadapi berbagai tuntutan kehidupan. Kemampuan ini tidak hanya sebatas mengenali dan memahami perasaan yang muncul, tetapi juga mencakup keterampilan dalam mengelola emosi agar tetap stabil, memanfaatkan energi emosional secara tepat untuk mendorong motivasi diri, serta mengarahkan perasaan tersebut dalam mencapai tujuan pribadi maupun sosial. Selain itu, kecerdasan emosional juga melibatkan kemampuan untuk menumbuhkan empati terhadap orang lain dan menjaga kualitas hubungan sosial agar tetap harmonis. Dengan demikian, kecerdasan emosional menjadi dasar dalam proses berpikir, pengambilan keputusan, penyelesaian masalah, dan menyesuaikan atau penyesuaian diri terhadap perubahan lingkungan sosial yang dinamis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hubungan kecerdasan emosional dengan penggunaan media sosial. Generasi Z atau Gen Z sering memakai platform seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, atau Twitter untuk komunikasi, hiburan, dan belajar. Akan tetapi, penggunaan media sosial tanpa kontrol diri yang baik dapat menyebabkan emosi mudah terpancing, terganggunya fokus belajar, dan tekanan psikologis akibat konten atau interaksi online. Penelitian hubungan antara kecerdasan emosional dengan kontrol diri dalam penggunaan media sosial pada Gen Z menunjukkan bahwa kecerdasan emosional berkaitan signifikan dengan kontrol diri dalam penggunaan media sosial oleh Gen Z yang aktif mendukung sosial media. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tingkat kecerdasan emosional seseorang memengaruhi kemampuan interaksi sosial, pengambilan keputusan, dan manajemen stres. Kecerdasan emosional, emotional intelligence atau EA, memegang
peranan yang sangat penting dalam membentuk kualitas interaksi sosial, pengambilan keputusan, serta manajemen stres individu. Hal ini dikarenakan kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi baik pada diri sendiri maupun orang lain, kemungkinan terjadinya interaksi yang efektif, pembentukan hubungan yang harmonis, serta pengelolaan konflik secara bijaksana. Individu dengan tingkat IE yang tinggi cenderung lebih mampu memahami ekspresi emosional orang lain, menyesuaikan perilaku mereka sesuai dengan konteks sosial, dan merespons konflik secara konstruktif. Dengan demikian, hubungan interpersonal yang terjalin menjadi lebih sehat dan produktif. Dari kesimpulan yang saya jelaskan mengenai materi-materi sebelumnya, yaitu kecerdasan emosi merupakan kemampuan penting yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan seseorang, termasuk interaksi sosial, pengambilan keputusan, dan manajemen stres. Dalam era digital ini, penggunaan media sosial dapat memengaruhi kecerdasan emosi seseorang baik secara produktif maupun baik secara negatif maupun positif. Tingkat kecerdasan emosi yang tinggi dapat membantu seseorang dalam berinteraksi sosial yang efektif, pengambilan keputusan yang tepat, dan mengelola stres dengan baik. Sebaliknya, tingkat kecerdasan emosi yang rendah dapat menyebabkan kesulitan dalam berinteraksi sosial, pengambilan keputusan yang buruk, dan manajemen stres yang tidak efektif. Oleh karena itu, penting untuk pengembangan kecerdasan emosi melalui kesadaran diri, pengelolaan emosi, dan keterampilan sosial untuk mencapai kesuksesan dan kesejahteraan dalam kehidupan pribadi dan profesional. Dengan demikian, seseorang dapat meningkatkan kemampuan interaksi sosial, pengambilan keputusan, dan manajemen stres, serta mencapai tujuan hidup yang lebih baik. Sekian dari pemaparan materi 1 dan materi 2 saya. Mohon maaf jika ada yang keliru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.